pembukaan jalur Rafah bahkan sendiri dari pemerintah Mesir sendiri kan mengatakan bahwa mereka menolak katakan pengungsi dari Palestina untuk datang ke Mesir gitu dengan alasan bahkan mungkin jutaan orang Mesir itu pun akan tidak setuju gitu dengan keputusan seperti itu. Nah ini menarik nih, ini harus saya rasa ini harus diluruskan ya apa yang tersebar di masyarakat. Jadi itu yang nah terus kemudian Mesir ini akhirnya mencapai puncak kalau saya bilang pengkhianatannya gitu ya. Itu tahun 2017. Nanti ada namanya Abraham Accord atau perjanjian Abraham. Perjanjian Ibrahim itu presidennya secara resmi mengatakan bahwa Mesir tidak menerima pemindahan itu ya, Sinai diberikan kepada Palestina dan kemudian Palestina dikuasai Israel. Nah sebenarnya kalau kita lihat di dunia internasional atau dunia pejuang Islam yang memahami lah ya, mereka tuh melihat ini sesuatu yang positif sebenarnya ditolak itu. Kita pindahkan warga Palestina atau Gaza dari negeri, terus kita bikin strategi. Jadi katanya gini, ketika Israel sudah berkumpul di wilayah kan lebih mudah katanya menyerangnya. Nah itu pandangan saya itu gimana Ustaz? Pandangan seperti itu. Kayaknya Palestina merdeka dalam artian terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina itu adalah tanda-tanda awal kiamat. Itu gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Tanggapan saya, orang yang kayak gitu suruh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bukan enak. Sobat podcast Lajiso, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya tidak ada sedikit pun lah ya kekurangan dalam dirinya baik fisik maupun pesak ya. Semoga tetap melimpah karena apalagi di akhir bulan berarti tandanya diberkahilah bukan rezekinya ya, dan jangan lupa buat bayar zakat bagi yang sudah masuk ke nisabnya ya. Bertemu kembali di Legis Podcast bersama saya Ridwan dan Ustadz Raihan di sini, dan alhamdulillah kita akan berdiskusi dan akan membahas beberapa isu-isu yang sedang menarik ya, mungkin yang menarik di media sosial terutama ataupun di kalangan di lingkungan umum ya, seperti itu. Dan semoga menjadi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini ya apabila bermanfaat. Bisa di komen juga bagi ada punya pertanyaan di kolom komentar, silahkan ketik saja komentarnya. Dan mungkin nanti next atau mungkin di episode ini ya, di episode ini semoga kita bisa membuka channel untuk berdonasi ya buat teman-teman. Jadi nanti ada beberapa mungkin episode yang sifatnya mengangkat sebuah isu-isu yang bisa menjadi teman-teman ikut kontribusi di dalamnya ya. Baik, seperti itu. Alhamdulillah nih di studio Soul Foundation cukup ramai luar dalam. Ini kalau nggak salah polisi harusnya nangkepin yang brong-brong ya. Iya, di sini mah banyak banget. Di Bandung tuh banyak banget yang brong-brong nih. Brong-brong ya. Tempatnya di Bandung. Masalah. Ini dolim Ustaz? Atau kalau disikir lagi dolim ya? Kalau saya mah terus terang aja zolim. Dolim ya? Nggak perlu disensor. Dan buktinya kan udah jadi peraturan pemerintah juga kan. Artinya aduan masyarakat udah banyak lah terhadap ini mah gitu ya. Kalau menurut saya mah jelas sih, nggak perlu disensor. Nggak disensor ya tuh. Ya gitulah pokoknya. Baik, alhamdulillah ya. Sebagai prolog saja tadi mengenai kejadian. Baik, Ustaz, kita hari ini akan membahas masih tentang isu Palestina, Ustaz ya. Karena terakhir informasi ya, berapa relawan yang ada di Palestina, khususnya yang untuk kemanusiaan di Indonesia kan banyak yang terputus ya hubungannya katanya. Jadi banyak yang terjadi pembombardiran di hari Sabtu, tanggal 28 Iya, 28 seperti itu Ustaz ya. Dan terakhir berapa Ustaz? Korban ya, korban sekarang udah lebih dari 8.000 orang ya sekarang tuh ya. Terus 2.300-2.400 diantaranya anak-anak dan sekitar 1.000-an lah perempuan gitu. Jadi memang tidak pandang bulu, betul-betul civilians, betul-betul ya masyarakat umum lah, masyarakat sipil yang dibantai ya, oleh masyarakat, oleh IDF, oleh Israel Defense Force itu ya pasukan Israel gitu. Dan sekarang itu sebenarnya konfliknya tuh memang lagi sampai ke tahap yang lain gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat di awal itu
kan awalnya kan Palestina nyerang nih, ya kan Hamas dan juga gabungan dari beberapa pasukan perlawanan lah nyerang tuh, ya kan tanggal 7 Oktober. Terus udah gitu dibalaslah dengan beberapa cara, dengan beberapa rudal dan seterusnya oleh Israel gitu ya. Dulu sebatas itu. Lalu kemarin ada masa di mana serangan udaranya makin kuat tuh Israel gitu. Itu parah banget tuh, makin parah gitu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke fase di mana serangannya makin kuat dan mulai melibatkan dunia-dunia internasional. Seperti apa tuh saudara? Kayaknya kan masih banyak yang tertutup juga. Malah kemarin kan informasinya masih diskusi ya. Pembukaan jalur Rafah bahkan sendiri dari pemerintah Mesir sendiri kan mengatakan bahwa mereka menolak katakan pengungsi dari Palestina untuk datang ke Mesir gitu, dengan alasan bahkan mungkin jutaan orang Mesir itu pun akan tidak setuju gitu dengan keputusan seperti itu. Nah ini menarik nih, ini harus saya rasa ini harus diluruskan ya apa yang tersebar di masyarakat. Jadi itu yang maksud saya dunia internasional mulai terlibat. Jadi kan kemarin tuh isunya itu kan adalah isu yang ya tadi lah orang-orang udah sering dengar lah kejadian di Gaza, di Palestina dan seterusnya. Akhirnya itu ngebuat orang tuh oke, ini masalah, cuman nggak terlalu ditanggepin. Nah begitu makin besar korbannya, makin kuat perangnya, orang mulai ngelihat ini kayaknya harus ada penanganan yang lebih. Nah akhirnya di sinilah dunia internasional mulai masuk. Yang selama ini levelnya cuman kecaman, cuman segala macam. Nah sekarang udah levelnya lebih. Nah kita lihat ada beberapa yang terlibat lah gitu. Dan kalau kita bisa bilang sekarang negara yang lagi betul-betul terlibat nih, lagi panas-panasnya ini adalah Mesir. Itu tadi disampaikan oleh Kang Ridwan ya. Jadi Mesir ini sekarang kondisinya gini. Pertama ya, Mesir itu sebenarnya saya pernah bilang juga mungkin di episode kemarin atau yang kapan gitu ya, saya pernah bilang tapi di luar Palestina, gitu. Cuman yang pasti Mesir ini sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat secara umum ya, keberpihakannya itu memang tidak kepada negara-negara Arab gitu ya. Dan ini ya saya sudah sering bilang bahwa ini bukan konspirasi ya, ini sesuatu yang mafhum, sesuatu yang dipahami saja di masyarakat Mesir. Di masyarakat Mesir kan saya lama di Mesir 5 tahun. Lalu di kalangan akademisnya pun mereka bicara masalah ini, bahwa pemerintahan Mesir yang sekarang memang tidak pro lah terhadap rakyatnya dan seterusnya lah gitu ya. Ini masalah yang sudah sangat-sangat umum gitu. Nah, dan masalahnya adalah mereka bukan hanya tidak pro rakyat, bukan hanya tidak pro kepada Arab, tapi justru cenderung pro kepada Israel nih. Cenderung ya, saya nggak bilang betul-betul pro nih. Tapi cenderung. Kenapa? Kan bukan diplomasi juga kan? Bukan diplomasi juga kan? Mesir ya, kalau sebenarnya kalau diplomasi udah lama ya. Jadi Mesir itu udah lama mengakui Israel, itu udah lama. Apa terjadi. Nah, jadi ini yang menarik ya. Jadi akhirnya si Mesir ini posisinya pada dasarnya dia tidak pro terhadap isu Palestina nih pada dasarnya. Buktinya apa? Buktinya sepanjang tahun sebelum ada konflik nih, pintu Rafah itu ditutup. Jadi pintu Rafah ini adalah satu-satunya jalur resmi ya untuk ngasih bantuan ke Gaza. Selain pintu Rafah nggak ada lagi. Jadi itu ditutup sepanjang tahun. Coba kalau misalnya mereka pro terhadap isu Palestina ya saya rasa dibuka aja, apa salahnya. Dan apakah sulit bagi Mesir? Sebenarnya enggak juga. Ini terbukti pada saat nanti presidennya Muhammad Mursi ya, nanti tahun 2013 itu 2014 itu pintu Rafah dibuka setiap hari gitu ya, dan bantuan bisa masuk dengan mudahnya dan seterusnya. Artinya melihat beberapa tahun terakhir pintu Rafah selalu ditutup kecuali terjadi konflik besar baru dibuka, kan aneh ya. Coba bayangin aja, ada tetangga nih ya, kalau hari-hari biasa meskipun kondisinya lagi susah ditutup pintunya. Tapi begitu baru ada masalah besar baru dibuka gitu kan. Kalau menurut saya ini menunjukkan dan secara jelas gitu ya, bahwa ya Mesir tidak berpihak pada isu Palestina pada dasarnya. Itu pada dasarnya. Nah, nah terus kemudian Mesir ini akhirnya mencapai puncak kalau saya bilang pengkhianatannya gitu ya. Itu tahun 2017. Nanti ada namanya Abraham Accord atau perjanjian Abraham. Perjanjian Ibrahim itu ini perjanjian yang pada dasarnya adalah bicara mengenai pemindahan masyarakat Gaza dan Palestina ke Mesir. Itu pada dasarnya. Nah, jadi memang ada usaha untuk memindahkan masyarakat Palestina dan Gaza khususnya itu pindah 100% ke Sinai. Ke Sinai itu salah satu daerah di Mesir. Nah, terus sebagai gantinya nanti Saudi ngasih sebagian wilayahnya ke Mesir tuh, beberapa pulau. Nanti Saudi dapat kompensasi dari US. Itu skemanya kayak gitu tuh. Itu fotonya viral kalau misalnya lihat di Google gitu ya, itu ada foto Abraham Accord tuh viral, ada Crown Prince-nya Saudi, MBS, lalu Presiden Donald Trump sama Abdul Fattah Sisi, ada Sheikh bin Zayed, Muhammad bin Zayed gitu ya. Ini bukan foto yang di Simpson, tau nggak sih? Nah, beda itu ya? Itu yang di Simpson terus ada foto aslinya kan? Iya, nah, itu betul ya? Itu kan viral banget tuh. Iya, betul viral banget itu Abraham Accord, itu pertemuan antara yang ngomongin itu. Nah, yang pada dasar diomongin itu. Yang diomongin adalah pemindahan orang Palestina
ke Mesir. Jadi obrolan pemindahan itu udah lama di tahun 2017. Nah, orang-orang nyebutnya sebagai soft corner atau the deal of the century. Maksudnya deal of the century itu kalau ini goal ya, itu bakal kemenangan besar buat US dan juga Israel. Nah, jadi ini menarik nih. Kita harus pahami bahwa ternyata pemindahan masyarakat Palestina ke Mesir itu adalah tujuan orang US dan juga Israel. Jadi pengungsian itu adalah tujuannya pada dasarnya. Itu ditolak sama Mesir. Nah, jadi gini. Jadi awalnya Mesir itu sudah sepakat tuh di 2017. Terus karena demonstrasi di mana-mana segala macam, ada serangan dan segala macamnya ya, ada demonstrasi di seluruh dunia dan ini bukti bahwa demonstrasi itu berhasil. Jadi jangan kira orang tuh demo tuh nggak ada apa-apanya ya. Demo itu berhasil ngasih tekanan. Akhirnya tekanan diplomasi dari berbagai negara akhirnya batal nih si Abraham Accord, nggak dibahas lagi. Nah, cuman isunya tetap ada nih ya mengenai oke lah si masyarakat Gaza ini dipindahin lah kita ke Mesir gitu ya. Nah, isu ini muncul lagi akhir-akhir ini karena serangan makin keras di Gaza nih. Jadi kan Gaza jadinya tidak layak buat tempat hidup kan? Iya kan. Ya dengar dari media kan saya tuh perih sebenarnya. 2 hari kemarin tuh gitu. Lihat kejadian apalagi kemarin kan informasi terputusnya ya semuanya akses tuh sudah dibombardir banget Gaza seperti itu. Ya terus ya, jadi bahkan ya tadi ya sampai kayak internetnya terputus itu kan artinya itu parah sekali ya, itu kan di tingkat yang sangat ekstrim ya. Ekstrim banget. Meskipun sebenarnya yang terputus kan wifi-nya ya sebenarnya, karena kalau eSIM, elektronik SIM itu ternyata masih bisa ya. Terus SIM itu satu-satunya sumber komunikasi, tapi itu pun nggak semua orang punya ya. Makanya kemarin kan viral di Gaza itu orang tuh komunikasinya pakai ketua masjid, pakai speaker masjid ya, karena emang 2 hari masa nggak ada update lagi. Iya, nggak ada update lagi gitu ya. Atau ya minimal terbukti dengan relawan Indonesia yang nggak ada kabar kan. Iya betul, nah itu bukti di situ. Tapi alhamdulillah udah balik lagi. Cuman yang pasti ini nunjukin skalanya besar banget nih. Akhirnya orang mulai mikir gitu, oh ya udahlah kalau gitu. Nah, dan ini diusulkan sendiri oleh Israel dan US, maksudnya mungkin di balik layar gitu ya. Mereka intinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulusin si Abraham Accord ini, yaitu mindahin masyarakat Palestina ke Mesir supaya tujuannya agar Palestina ini Gaza bersih dalam Gaza dan Palestina secara umum, termasuk masyarakat tepi barat, termasuk agar Palestina semuanya itu dalam tanda kutip bersih dari orang Palestina, gitu. Nah, jadi tujuannya untuk menghilangkan orang Palestina dari Palestina itu sendiri. Nah, sehingga Palestina dikuasai 100% oleh Israel. Itu tujuannya sebenarnya. Ada upaya atau ada obrolan mengenai pemindahan masyarakat Palestina ke Mesir. Itu tujuannya sebenarnya, gitu. Nah, awalnya Mesir itu udah sepakat tuh dengan sistem itu, dengan cara itu, karena ya tadi ada banyak kesepakatan ekonomi dan seterusnya lah di Abraham Accord itu. Nah, tapi alhamdulillah, kemarin itu saya nggak tahu kenapa gitu ya, cuman saya bersyukur terhadap ini karena memang akhirnya masyarakat Mesir turun ke jalan begitu muncul isu itu dan mereka betul-betul menolak ini. Oke. Nah, jadi ini sesuatu yang positif nih. Jadi masyarakat, ini kesalahpahaman banget. Jadi emang saya lihat postingannya dan saya lihat judulnya artinya ngaco sekali. Mohon maaf gitu yang bikin artinya mohon maaf sekali. Saya rasa kalau tidak paham mendingan nggak usah bicara. Iya sebenarnya saya emang nggak. Ya, itu benar nggak ya? Iya makanya dan masalahnya saya rasa kalau kita awam gitu ya membaca wajar kalau kita terpengaruh. Nah, yang saya permasalahkan adalah orang yang nerjemahin nih. Ini nerjemahnya nggak benar nih. Jadinya kemana-mana. Salah dulu. Ya mendingan diem aja gitu loh kalau nggak ngerti gitu. Diem aja gitu. Saya nggak minta kalian supaya macem-macem gitu ya supaya berjuang Palestina, nggak. Diem aja cukup gitu. Kalau nggak ngerti isunya nih. Jadi tolong dipahami nih Abraham Accord dan seterusnya ini. Jadi sebenarnya masyarakat Mesir akhirnya turun ke jalan di Maidanut Tahrir gitu ya. Dan maksudnya gini loh, kita ini hidup di Mesir loh selama 5 tahun dan masyarakat Mesir itu cinta Palestina, cinta mati. Masyarakatnya, pemerintahnya enggak. Masyarakat cinta mati, jadi mustahil masyarakat itu turun ke jalan minta supaya Palestina nggak boleh datang, itu mustahil. 1000% mustahil. Saya yakin-yakinnya. Nah, jadi akhirnya masyarakat turun ke jalan untuk nolak, nggak boleh masyarakat Palestina pindah ke sini supaya gitu ya. Apa yang diinginkan Israel tidak terjadi, yaitu Palestina seutuhnya dimiliki oleh mereka. Itu sebenarnya tujuannya tuh. Gitu loh. Nah, tadi saya bilang bahwa awalnya pemerintahan Mesir itu sepakat dengan itu gitu ya. Tapi alhamdulillah karena demonstrasi yang luar biasa besar, akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu lah ada pertemuan resmi gitu ya antar negara dan secara tegas Presiden Mesir ini pertama kali saya agak jempol ke dia gitu ya. Setelah sekian tahun saya nggak suka sama orang ini pertama kali lah dan kita harus give the credit to where it's due ya. Berikan kredit pada yang memang melakukannya. Akhirnya presidennya secara resmi mengatakan bahwa Mesir tidak menerima
pemindahan itu ya, Sinai diberikan kepada Palestina dan kemudian Palestina dikuasai Israel. Nah sebenarnya kalau kita lihat di dunia internasional atau dunia pejuang Islam yang memahami lah ya, mereka tuh melihat ini sesuatu yang positif sebenarnya, ditolak itu gitu. Dan kalau kita lihat masyarakat Gaza sendiri, sebagian besarnya mereka ini adalah orang yang tahu akan hal ini dan mereka merasa kita perjuangkan saja gitu, mereka perjuangkan gitu ya. Jadi ini yang terjadi nih sebenarnya gitu. Jadi Mesir itu terlibat di konotasi yang positif sebenarnya, bukan negatif, sebaliknya banget dari apa yang beredar di masyarakat. Karena saya lihat postingannya itu ribuan, puluhan ribu yang likes tuh di Instagram yang mengenai itu, dan di repost sama influencer saya lihat tuh. Betul. Dan bahkan influencer yang ya terkenal dengan keislamannya, ustazah gitu ya, yang saya sangat menyayangkan sekali gitu ya. Kalau misalnya ya pahami sedikit aja isinya gitu ya, atau pelajari dulu lah ini skemanya apa yang terjadi gitu ya. Nah jadi itu yang terjadi, Mesir terlibat dan alhamdulillah sekarang jadinya tidak jadi nih skema internasional. Cuman ini menunjukkan ya skalanya sudah begitu besar, sampai melibatkan komunitas internasional lah sekarang untuk penyelesaian permasalahan ini gitu ya. Tapi emang apa ya, dilematis juga ya. Dilematis gini, kalau masyarakat Gaza, Palestina khususnya tidak dipindahkan, nanti kan posisi masih akan terus bertambah si korban. Sekarang sudah 7.000 lebih, bahkan mungkin akan bertambah lagi ya posisi penambahan itu. Nah dan yang sering ditampilkan media pun seperti itu masalahnya gitu. Seperti ya artinya kondisi-kondisi yang bikin meringis lah ya untuk siapa yang melihat seperti itu. Jadi gimana ya gitu posisinya gitu kan. Oke, coba saya jawab gini. Kira-kira nih, pada saat negara kita dijajah oleh Belanda, itu kan kita nggak punya apa-apa tuh, kita cuma istilahnya bambu runcing gitu. Kalau menurut Kang Ridwan nih ya, kira-kira solusi terbaik buat para bapak bangsa itu apakah berjuang mempertahankan tanahnya atau kabur ke Malaysia? Kalau saya berpikir seperti itu dulu ya gitu. Kalau pada masa itu maksudnya kok dulu sih, kamu sih itu. Tentu akan lebih berjuang ya, bahkan lebih memilih mati di tanah sendiri gitu dibanding harus pindah keluar. Nah, coba pikirkan dengan logika itu terhadap masyarakat Palestina tuh. Jadi jangan dikira ini tuh isu ya udahlah kita pindah aja. Coba kenapa ada perjuangan kemerdekaan? Kalau misalnya semua orang berpikir dengan cara ini, ya udah kita kalau diserang kita pindah. Ya, kalau gini seenaknya aja penjajah bisa ngelakuin apapun kan? Enggak, justru ada tadi ikatan darah kita di sana, ada ikatan bahkan iman di sana, ada Masjidil Aqsa di sana. Ini tuh bukan perkara yang sederhana orang pindah selesai karena lindungnya, enggak gitu ya. Ya sama ya, kalau negeri kita diserang apakah kita mau pergi gitu aja? Ya tentu enggak, tentu kita lawan kan? Itu logika yang sama persis apa yang serang dialami oleh orang Palestina. Apalagi Indonesia saja saya kalau ditanya juga mau perjuangan Indonesia mati, saya mau gitu ya, karena ini tanah saya tahu ada keluarga saya, teman-teman saya di sini semua ada di sini. Itu ikatan kebangsaan saja. Apalagi ini Palestina itu bukan hanya ikatan kebangsaan, mereka punya ikatan kebangsaan tentunya ya sebagai masyarakat Palestina yang sudah lama di sana. Tapi mereka punya ikatan iman di sana. Mereka punya Masjidil Aqsa di sana. Saya kalau di Indonesia ada tanah suci gitu ya, saya selain karena saya masyarakat Indonesia, saya perjuangkan Indonesia, saya perjuangkan tanah sucinya juga gitu. Pasti loh, ya kan? Itu logika yang wajar gitu. Justru saya lucu sekali kalau logikanya setiap kali kita diserang kita kabur. Gitu. Saya rasa itu kekeliruan yang fatal sekali gitu untuk memahami perjuangan yang sedang dilakukan di Palestina. Gitu. Dan ini ada yang berpendapat yang katanya mungkin tentang pemindahan Palestina ya. Karena seperti ini katanya, kita pindahkan warga Palestina atau Gaza dari negeri, terus kita bikin strategi. Jadi katanya gini, ketika Israel sudah berkumpul di wilayah kan lebih mudah katanya menyerangnya. Nah itu pandangan itu gimana Ustaz? Pandangan seperti itu? Gini ya, sebenarnya gini, saya mau coba lanjutin tadi terus saya jawab ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau yang tadi ya, harusnya kan kita bilang solusinya itu sebenarnya bukan masyarakat Gaza yang pindah, tapi Israel berhenti, benar nggak? Iya. Jauh lebih mudah mana coba, Gaza pindah atau Israel berhenti? Israel berhenti sebenarnya. Konyol aja, saya rasa nih ya, ada orang mukulin nih, yang disuruh untuk lari adalah orang dipukulinnya. Orang yang mukulinnya disuruh diem, pukulin aja terus, kan lucu kan ya? Gitu ya. Jadi pertama itu saya rasa itu kesalahannya gitu. Apa cara pandang terhadap isu yang terjadi. Yang berikutnya tadi ngomongin mengenai sekarang kalau misalnya pindah gitu ya, terus bikin strategi gitu ya, strategi terus mudah aja katanya. Cepung gitu dalam kondisi seperti itu. Nah, faktanya nih ya, ini faktanya. Sekarang itu gitu ya, gini. Pernah terjadi situasi seperti itu, di mana saat itu masyarakat negara-negara Arab tuh bersatu buat nyerang Israel tahun 67. Dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir gitu ya.
Mereka berkumpul, 4 negara tuh berkumpul untuk melawan Israel. Tapi mereka tuh hancur lebur. Artinya gini, artinya sekarang itu posisinya adalah seandainya ya masyarakat Arab, negara Arab itu kemudian berkumpul buat nyerang Israel, itu kemungkinan besar kalah juga. Kenapa? Mereka ketinggalan jauh masalah teknologi perangnya. Jauh sekali teknologi perang itu, dan sekarang itu parah ya. Jadi zaman sekarang ini salah satu yang akhirnya ngebuat dunia itu tunduk sama beberapa negara adidaya seperti Amerika Serikat. Itu salah satunya karena teknologi perang. Jadi gini, Amerika tuh punya satu jenis senjata namanya F-35 ya, pesawat jet. Itu pesawat jet yang paling canggih yang sampai sekarang belum ada tandingannya gitu. Artinya kalau ada sebuah negara pakai itu OP banget. Udah kayak Ngecit lah ya. Ngecit, nggak mungkin digalahin. Artinya apa? Sekarang tuh isunya itu bukan, atau gini, atau kalau kita berharap Palestina pindah dulu kemudian setelah itu kita ngobrolin perang itu sebenarnya sudah pernah terjadi dan sudah terbukti kalah. Jadi kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah ini ya udah, yang terjadi adalah kita kalah pertama, Pengulangan lagi ya. ya bukan hanya itu, yang kedua kita kehilangan Palestina seutuhnya karena orang Palestina udah nggak ada di sana. Udah kosong ya. Selama masyarakat Palestina masih di situ, haknya itu masih ada, dan sebenarnya meskipun nggak di sana haknya masih ada. Cuman yang pasti dunia masih bisa lihat di sana tuh masih ada masyarakat Palestina yang dibantai oleh orang-orang Israel ini gitu ya, laknatullah ini ya, Zionis ini. Jadi isu Palestina itu masih hidup gitu, dan itu saya rasa jauh lebih penting ya dibandingkan ya tadi apa sesuatu yang awang-awang. Jadi gini, masyarakat Palestina diem di sana memperjuangkan tanahnya, itu isu yang lebih pasti dibandingkan mereka pindah terus berjuang dari sana gitu. Yang ini masih kemungkinan dan pernah terbukti di sejarah mereka pernah kalah. Yang ini sudah pasti kalau mereka bertahan di sana, maka mereka bisa memperjuangkan tanah mereka. Oke, saya mau bahas satu sisi lagi. Oke, jadi sekarang gini, sekarang ini saya berusaha untuk ngajak diri saya sendiri dan juga semuanya ya, saat kita bicara mengenai isu Palestina itu jangan terus-menerus melihat kacamata Palestina itu dengan kacamata rasa iba gitu. Yeah. Kalau kita dengan rasa iba, rasa kasihan terus, yang ada kesimpulannya kayak tadi, udah mereka suruh pindah aja lah karena kita kasihan sama mereka. Tapi lihatlah dengan kacamata yang lebih keren dibandingkan rasa iba, yaitu kacamata cinta misalnya, atau kacamata kasih sayang misalnya. Kalau kita sayang sama mereka, tentu kita tidak hanya sekedar ngasih informasi, udah pindah aja lah. Karena kita bukan hanya kasihan, tapi kita sayang sama mereka. Kita sayang sama mereka bukan hanya minta mereka pindah, tapi kita memperjuangkan kemerdekaan mereka, kita bantu mereka secara dana, secara doa dan seterusnya. Itu tuh orang yang kasih sayang, bukan orang yang kasihan. Orang yang kasihan memang kesimpulannya bakal ke sana. Orang yang punya orang yang cuman kasihan, kesimpulannya cuman ya udah suruh pindah. Orang yang kasih sayang, kesimpulannya kita doa, kita bantu dengan dana, kita bantu sebisa kita. Itu perbedaan yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngajak semuanya saat kita beritain masalah Palestina, oke lah kita boleh mengangkat isu kemanusiaan gitu ya, yang rame dan seterusnya. Tapi saya rasa isu kemanusiaan ini pada akhirnya lebih banyak menimbulkan orang yang iba dibandingkan kasih sayang kan ya? Yeah. Ya kan pasti kan kita jadi kasihan kan. Saya juga sampai sekarang sejujurnya saya nggak kuat ngelihat postingan Gaza itu. Jadi saya kalau ada postingan mengenai kemanusiaan saya pasti lewat. Saya nggak kuat sama sekali untuk ngelihat gitu. Saya lihat berapa detik aja hati saya udah kacau gitu. Ya betul. Ya. Saya bikin konten iya, karena ada keluar FVP kan. Nah, makanya. Nah, saya kacau. Saya nggak berani lihat. Saya nggak bisa lihat. Nah, makanya sekarang itu ini cara saya pribadi ya. Cara saya untuk melihat isu Palestina ini adalah dengan mengikuti berita kemenangan-kemenangan yang terjadi. Nah, ini nih. Tapi lu kan jarang itu informasikannya. Nah, ini makanya masalahnya. Masalahnya adalah orang tuh nganggep bahwa Palestina itu sekarang kalah total nih. Hamas kalah total, dibantai semuanya. Oke, mereka dibantai itu benar. Tapi apakah secara militer mereka kalah total? Tidak. Ini yang agak jarang dibahas nih. Mereka ini baru kemarin nih keluar pernyataan dari juru bicara Hamas ya, Abu Ubaidah. Dia bilang mengenai bagaimana ya beberapa kali kemarin itu kan terjadi serangan darat yang masif tuh. Dari mereka berusaha masuk nih dari perbatasan Gaza nih, mereka berusaha masuk orang Israel. Itu dari 100-an tank yang dikirim itu ada 30 tank yang berhasil dihancurkan oleh pejuang Hamas dan juga pejuang masyarakat Gaza yang lainnya, bukan hanya Hamas saja gitu ya. Terus kemudian pasukan khusus mereka yang dikirim sebagai tim pilotnya, tim pertamanya itu berhasil dihancurkan. Artinya kalau kita lihat, meskipun memang pada akhirnya jumlahnya bertambah, tapi secara militer ini Hamasnya masih menang nih, gitu loh. Nah inilah harusnya saya rasa berita seperti ini harusnya berimbang juga gitu, sehingga masyarakatnya nggak ngelihatnya kayak aduh kasihan ya, tapi ngelihatnya wah keren nih berjuang nih, saya bisa bantu apa. Nah itu loh. Nah saya rasa mentalitas itu yang harusnya muncul di masyarakat. Jadi saat kita ngelihat Gaza itu, kita ngasih duit itu bukan kasihan, aduh kasihan ya saya ngasih, bukan, tapi bismillah saya kasih buat perjuangan.
Itu mentalitas itu yang saya rasa dibutuhkan di masyarakat ini. Nah, sehingga ada optimisme, ada keyakinan yang kuat gitu terhadap isu ini, bahwa insya Allah akan menangkan orang-orang mukmin dari orang yang zalim ini, atau masyarakat terzolimi dari masyarakat yang zalim ini. Gitu. Nah, saya rasa itu mentalitas yang penting tuh, yang sekarang itu belum ada tuh, atau narasi masih sangat-sangat dibaur dengan kesedihan dan seterusnya, yang mana boleh, itu menurut saya nggak salah juga. Salah juga sih, cuman kalau nggak diimbangi dengan yang itu, dengan yang perjuangan tadi, saya rasa yang kesimpulan tadi, udah pindah aja lah, ya udah, nggak. Saya rasa itu adalah kacamata yang sangat sempit ya. Rasa iba tuh kacamata yang sangat sempit. Tapi lihatlah dengan kasih sayang gitu ya, dengan cinta, ya maka kita akan ikut berjuang dengan mereka. Betul. Ya, jadi saja. Ya. Saya jadi teringat juga ya, karena gini, emang hampir semua lembaga ya, dalam artian gini, ketika menyampaikan sebuah isu ajakan orang untuk melakukan aksi, kebanyakan tentang kesedihan ya. Padahal yang harus diajak itu betul-betul tentang semangat untuk berjuang, dan saya ingin membantu perjuangan mereka agar lebih fight gitu ya, lebih survive lagi dengan keadaan seperti itu ya. Itu lebih tepat seperti itu harusnya ya, betul ya. Masya Allah. Enggak. Mungkin nanti akan bahas tentang campaign di next episode. Ya Ustaz. Lu tadi mau nanya apa tadi? Tadi sempat kepotong jadi gini. tentang perjuangan ya. Ini. Saya juga pikiran tentang, dan ini memang sudah isu yang sudah cukup lama yang diperdebatkan tentang. Tentu teman-teman juga tahu lah, di Palestina itu ada dua organisasi, ada Hamas, ada Fatah, dan keduanya sering kali mungkin tidak sinkron lah ketika dengan strategi masing-masingnya gitu, dan itu pun menjadi sebuah pembahasan yang menjadi sering diperdebatkan juga gitu. Sebenarnya mungkin saya tahu bagaimana saya sebenarnya tentang tadi ngomong soal Hamas ya, ketika tentang perjuangan secara direct kita, istilahnya saya bilangnya seperti itu, direct attack gitu ya, itu adalah gerakannya Hamas itu. Sedangkan Fatah, ini pandangan saya Fatah itu justru melembekkan serangan dari yang Hamas lakukan gitu. Dalam artian sering dibalikan lah gitu, bahwa itu bukan bagian dari serangan dari Palestina seperti itu mungkin saya punya pendapat. Jadi gini, bisa dibilang Fatah itu memang, itu kan organisasi aslinya itu namanya PLO, Palestinian Liberation Organization. Itu nanti orang yang ngebuatnya namanya Yasser Arafat. Jadi memang gini, memang pada dasarnya PLO yang akhirnya Fatah itu gitu ya, itu pada dasarnya itu adalah memang entitas yang dari dulu memperjuangkan Palestina dengan cara diplomasi. Dari dulu kayak gitu. Nah, sementara Hamas itu lahir tahun 87. Lahir dari gerakan masyarakat yang namanya Intifadah Perlawanan. Gitu ya. Nah, kenapa muncul Intifadah tahun 87? Itu karena masyarakat itu udah geram. Ini perjanjian itu ada, tapi nggak ditepatin terus. Sama Israel. Jadi, coba bayangin aja ya, kita bikin perjanjian sama orang, terus dia langgar lagi. Kita bikin lagi perjanjian, langgar lagi. Dan melanggar itu bukan hanya merugikan kita secara materi dan waktu saja, tapi juga sekarang nyawa yang jadi rugi. Mereka tetap ngebantayin kita. Kan kalau saya sih merasa ini logika yang wajar. Akhirnya masyarakat Palestina merasa, udahlah ngapain pakai diplomasi lagi gitu. Itu udah ngelakuin berkali-kali, tau nggak? DKPBB itu ada 30-an. PBB itu ngeluarin dekret keputusan mengenai isu Palestina sama Israel. Bahkan sekarang ada terbaru ya? Iya, terbaru nih kemarin. Itu nggak ada yang tepatin sama sekali sama Israel. Jadi kalau menurut saya wajar sekali orang Palestina ini ngerasa, udahlah ngapain aja gitu. Dan akhirnya Hamas tuh semangatnya itu. Dia ngerasa ngapain pakai aurok bahasanya, pakai kertas-kertas. Saya pakai senjata aja, udah pakai batu, pakai apapun yang bisa kita lakukan. Karena emang udah terbukti ini nggak ada manfaatnya gitu diplomasi ini gitu ya. Jadi itu yang terjadi, itu perbedaan antara Hamas dan Fatah gitu ya. Meskipun pada akhirnya kalau saya sendiri melihat tidak ada salahnya memperjuangkan di meja diplomasi, tapi jangan juga melemahkan perjuangan yang secara senjata ini gitu. Karena realnya di lapangan kan masyarakat dibunuhin. Mau diplomasi lama-lama nggak jadi masyarakat dibunuhin. Jadi saya rasa diplomasi jalan, ini harus jalan juga, itu kesimpulannya. Oke. Intinya gara-gara itu Fatah sama Hamas sih berantem, mereka nggak ketemu gitu. Nah, itu sampai bahkan dari awal penyerangan Hamas itu kan langsung di disclaimer sama siapa namanya, Mahmud Abbas, ketua Perdana Menteri Palestina yang resmi, yang berasal dari Fatah, dari PLO. Di disclaimer, Hamas bukan bagian dari kita dan seterusnya. Cuman yang menarik, alhamdulillah, ini kan karena makin keras ya kekuatan dan segala macam. Dan saya yakin ini sebenarnya ada mentalitas ini cuma di level pemimpinnya doang. Di level masyarakatnya sebenarnya mereka tuh nggak gitu-gitu banget. Mereka tuh sebenarnya bersatu dalam perjuangan gitu ya. Terbukti baru kemarin masyarakat Fatah tuh kumpul di tepi barat, ya. Kemudian mereka menyatakan dukungan mereka pada Hamas.
Baru kemarin nih, alhamdulillah. Jadi kita lihat ini salah satu hikmah ya, hikmah Allah luar biasa gitu ya. Pada saat kondisi semakin berat, ternyata ada hikmah di balik itu, yaitu persatuan antara dua faksi terbesar. Ini kan sebenarnya faksi di Palestina itu bukan dua ini doang ya, ada banyak sebenarnya. Di Gaza pun yang jihad itu bukan Hamas doang, ada jihad Islamiyah dan seterusnya lah, banyak gitu ya. Nah, akhirnya bersatu nih sekarang Fatah sama Hamas gitu. Jadi memang secara sejarah mereka berseberangan, tapi kenyataan ini ngebuat mereka serang bersatu. Jadi alhamdulillah sekarang justru kalimat mereka mulai bersatu nih. Dan kalau sudah bersatu kayak gini, Mahmud Abbas sebagai Perdana Menteri, apapun pandangan dia gitu ya, dia mau nggak mau harus ngikutin akar rumput. Itu karena sekarang mereka udah turun di jalan dan menyatakan dukungannya ke Hamas sekarang, orang-orang Fatah ini. Nah, dan dengan itu saya ingin bilang nih ke orang-orang Indonesia yang sampai sekarang masih ngejelek-jelekin Hamas dan seterusnya. Pertama, Indonesia ini nggak pernah bilang Hamas itu organisasi teroris, nggak pernah. Indonesia ini nggak pernah bilang Hamas itu organisasi teroris. Bisa dicek dimanapun. Ya. Dan saya pernah nanya langsung nih ke orang Menteri Luar Negeri yang ngomongin Palestina, apa pandangan terhadap Hamas? Jawaban beliau, Pak Bambang namanya, beliau bilang, kita Indonesia tuh akan mendukung semua perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Nggak ada sama sekali mengkondem Hamas. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau sampai sekarang ada orang Indonesia yang masih Hamas ini penjahat dan sebagainya. Kamu ini menyalahi negara kamu sendiri gitu. Negara kita itu sekarang inline dengan perjuangan Palestina loh. Ya. Jadi saya bilang ini orang-orang radikal bisa dibilang. Nggak sepakat kan, nggak setuju dengan bangsa sendiri loh. Iya. Bangsa kita punya posisi dan itu sudah jelas gitu. Yang kedua, Fatah yang selama ini berseberangan dengan Hamas sekarang udah dukung. Mau kapan lagi kamu dukung? Sekarang orang tuh, kalau saya yakin, kalau nggak dukung Hamas dia dukung Israel. Ya. Itu aja udah kesimpulannya gitu. Jadi nggak mungkin dia bilang mau saya netral enggak. Netral itu menurut saya Israel udah itu. Mau netral. Istilahnya udah jelas itu ya. Udah jelas karena isu ini saya bukan isu yang abu-abu, ini hitam di atas hitam putih. Ini jelas ini ada penjajah yang selama 100 tahun mereka nyerang Palestina, dilawan sama orang yang ngejuang. Ini kan sama kayak Indonesia diserang sama Belanda. Ya masa Indonesia nggak punya hak untuk melawan? Ya mereka punya hak untuk melawan. Nah, Hamas inilah Jenderal Sudirman, Soekarno, Hatta. Ini Hamas ini mereka berjuang dengan senjata dan seterusnya gitu ya, memperjuangkan kemerdekaan bangsanya sendiri. Ya, berarti emang yang ambil kesimpulan sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Palestina itu seperti Indonesia pada zaman penjajah. Sama sebenarnya seperti kelihatan seperti bagaimana Bung Hatta melakukan diplomasinya gitu kan, bagaimana Jenderal Sudirman dengan agresinya seperti itu dan itu Palestina gitu. Dan tadi juga diperkuatkan lagi bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan adalah sebuah bagian dari kontribusi kita untuk mendukung perjuangan mereka seperti itu. Perjuangan Palestina ya untuk mendapat kemerdekaan. Tapi seperti mungkin ini sedikit pembahasan mereka atau enggak ya. Jadi gini, ini ada yang bicara gitu. Jadi gini, kalau seandainya Palestina merdeka, dalam artian terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina, itu adalah tanda-tanda awal kiamat. Itu gimana tanggapan Ustaz? Tanggapan saya, orang yang kayak gitu suruh ngaji. Itu kesimpulan karena kurang ngaji. Oke. Orang yang ngaji itu saya yakin ya, saya ngaji selama bertahun-tahun di Mesir berapa. Obrolan mengenai kiamat segala macam itu bukan sesuatu yang jadi obrolan utama gitu loh. Jadi tolonglah gitu ya. Masa kita ngelihat isu ini dengan cara yang sangat sempit kayak gitu kan? Ini orang lagi berjuang, orang lagi ini ngomongin kiamat, masih mikir diri sendiri. Iya. Bukti sekarang oke lah. Sekarang pertama ngaji dulu lah ya. Sekarang ngaji dulu ya. Oke. Itu saya yang bahas. Ngaji dulu lah gitu. Jangan ngomong sembarangan gitu. Kalian tahu jadi Islam itu dipahami itu tolong seutuhnya lah. Jangan kita cuma tahu bab kiamatnya doang dan Palestina. Aduh, saya rasa sempit sekali. Tanda-tandanya aja gitu, tanda-tandanya Israel Palestina merdeka adalah kiamat. Iya kan itu kan logika yang sangat menjadikan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau kita lihat faktanya Palestina itu pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, pernah merdeka. Jadi pernah direbut nih dari masa Omar, kemudian direbut oleh pasukan Salib, direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terus habis itu kiamat? Enggak. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi ngomongin mengenai kiamat? Enggak. Yang penting adalah mikir gimana cara yang berjuang kalau dibebaskan Palestina. Ya. Itu yang pertama. Jadi sejarah sudah membuktikan Palestina ini pernah merdeka dan belum kiamat. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Itu pernah terjadi tahun 1187 oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya kan? Nah maka ya nggak ada urusan. Berarti nggak ada urusan. Kita nggak tahu juga kan ya sudah terbukti pernah bebas dan nggak ada kiamat ya, maka kenapa sekarang jadi ada kiamat? Itu kan yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada kiamat nih, memang benar gitu ya. Apakah berarti kita jadi nggak perjuangkan kemerdekaan mereka? Ya nggak juga, tetap kita perjuangkan, ya kan? Karena bagi seorang Muslim itu kita
yang kita pikirkan tuh bukan diri kita sendiri gitu. Yang kita pikirkan adalah umat ini. Kita pikirkan adalah bukan hanya seorang muslim ya. Bangsa Indonesia juga kan ada tuh bahwa kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan seterusnya. Bahwa yang kita pikirkan bukan diri kita sendiri, kita pikirkan orang lain juga. Jadi mau kiamat mau apa, yang penting kalaupun nanti kiamat kita tuh wafat dalam kondisi kita sedang mendukung perjuangan Palestina. Nah, gitu. Apapun urusannya, jadi nggak ada alasan buat saya. Pertama, itu sudah terbantahkan dengan sejarah bahwa akan ada kiamat. Yang kedua, kalaupun kiamat terus kenapa? Gitu. Ya maka matilah dalam kondisi berjuang, jangan mati dalam kondisi sedang justru nggak usah perjuangan Palestina, hina mati. Ya mati, jadi dia kiamat dalam kondisi yang hina kan? Kalau benar ada kiamat, tapi bukti sejarah bilang ya nggak ada kiamat. Ya, tapi memang dia bukan soal kiamatnya, tapi Bukan tentang soal adalah ya kiamat kapanpun jadi mah Ya terjadi aja. terjadi aja, memang udah Allah yang tentukan gitu ya. Tapi bagiannya adalah tentang memupuk kebaikan dan pahala seperti itu. Iya, kita kiamat dalam posisi apa? Kita wafat dalam posisi apa? Mendukung perjuangan atau justru malah ngerecokin perjuangan gitu. Nah itu dia betul Ustaz. Bukan catat jadi ikutan dibanding. Oke, dan ini pembahasan terakhir mungkin Ustaz, yang nggak tahu ya saya harus menanggapi seperti apa ya, karena berapa hari lalu lah ya tentu di media sosial seperti TikTok gitu ya, banyak yang menampilkan tentang konten-konten yang ditampilkan oleh warga Israel dalam rangka mengejek, mengejek warga Palestina seperti itu ya. Tapi memang dari sudut lain juga saya melihat dukungan-dukungan itu ya untuk Palestina makin banyak. Contohnya di London ya, yang di jembatan Ya. jembatan apa namanya? Saya nggak tahu nama jembatan, cuman ya viral lah. Viral ya, ada sudah di dunia tuh sudah banyak ini. Nah, mungkin ada salah satu menjadi ini ide saja sih, kepikiran aja gitu ya tentang bagaimana perang itu sebenarnya untuk mendukung itu tidak untuk ikut berjuang juga gitu ya, bukan hanya sekedar di medan perang. Tapi sekarang udah ada media sosial jadi media untuk istilahnya membajak buzzer serangan perjuangan gitu ya. Ini saya nanya pendapat saja gitu ya. Sebenarnya kan kebanyakan kita men-tag dalam hal tentang Free Palestine, artinya tentang hubungan tentang Palestina gitu. Nah, kalau misalnya ini saya hanya sumbang aja gitu. Kalau misalnya tagnya itu adalah menjelek-jelekan Israel. Oh. Misalnya ini Israel is same misalnya. Same. Lame. Oh. Israel is weak misalnya, atau apa yang emang realitanya misalnya Israel lemah dan sebagainya. Seperti itu baru pada Ustadz membolehkan nggak sih seperti itu gitu? Karena kebanyakan kita tentang Palestina, dukung Palestina, stay by Palestina dan lain-lain gitu ya. Nah itu untuk mensupport Palestina. Tapi sekarang nyatanya ya di Google Map Palestina itu sudah tidak ada di Google Map. Itu udah lama sih. Udah lama. Tadi masih ada loh. Saya baca masih ada, tapi sekarang udah nggak ada, udah hilang. Nah itu perjuangan seperti itu boleh nggak sih Ustadz? Ya. Maksudnya ya biasanya kita membela Palestina dalam hal itu, tapi sekarang kita serang Israelnya dengan hashtag yang sedikit yang menusuk gitu. Ya, ini kan kata Rasulullah SAW, harbul khida ya. Perang itu ya tipu daya. Artinya dalam perang itu banyak hal yang diperbolehkan, yang dimana di luar perang nggak diperbolehkan. Ya, misalnya yang paling ekstrim ngebunuh kan kalau misalnya nggak perang kan nggak boleh lah ya. Mustahil kita bolehkan. Tapi kan kalau misalnya lagi perang jadi boleh, ya kan, selama ngebunuhnya alasan yang benar gitu. Cuman artinya adalah ngebunuh aja boleh gitu. Apalagi ini kan jauh lah, maksudnya kalau dibandingin dosanya gitu ya. Maksudnya kalau dosa dalam tanda kutip ya jauh sekali. Artinya apakah boleh ya, saya rasa bukan hanya boleh, harus kita lakukan ya. Gitu ya. Yang penting adalah mungkin kita jaga bahasanya, mungkin kita tetap menjaga kehormatan kita gitu ya. Kehormatan kita. Maksudnya kalau kita kasar misalnya, mohon maaf kayak Israel anjing misalnya gitu. Ya, nah itu kan sebenarnya apa ya? Misalnya kita dengan itu kita demo, kita ngomong gitu ya, anjing gitu misalnya. Ya kita demo lah, kita ngomongnya di medsos. Pakai buzzer-buzzer, buzzer profesional Indonesia itu yang kalau saya melihat gitu ya, batasannya adalah ya kita tetap menjaga kehormatan kita sebagai manusia, atau bahkan kalau seorang muslim ya bagi seorang muslim ya kita misalnya Israel penjahat gitu ya, Israel ya saya rasa kalau masih bodoh atau mohon maaf ya kayak misalnya perkataan di Indonesia yang kesannya agak kasar kayak goblok misalnya gitu ya, saya rasa itu masih oke lah, karena itu kan kalau kata-kata itu kan menunjukin bodoh yang ekstrim gitu ya. Itu oke lah, kalau menurut saya oke lah gitu ya untuk dilakukan gitu. Cuman kalau saya rasa kata-kata yang udah nggak sopan gitu ya, yang nggak layak untuk didengar oleh orang umum, maka saya rasa memang seharusnya tidak kita lakukan. Nah cuman apakah boleh ya, harus sih, bukan hanya boleh untuk kita lakukan itu ya, cuman
tetap menjaga kemuliaan lisan kita ya, supaya tidak atau kemuliaan jempol kita supaya tidak ternoda dengan kalimat-kalimat yang buruk ya. Karena ya bagi seorang muslim ya, kalimat-kalimat yang buruk itu ya tetap jadi buruk ya dimanapun, apalagi kalau dikonsumsi oleh publik gitu ya. Maka ya saya rasa tinggal milih diksi yang tepat aja sih sebenarnya untuk melakukan. Karena kan netizen Indonesia itu terkenal dengan barbarnya ya, apalagi terakhir apalagi kalau timnas nih, ramai banget kan ketika lawannya seperti apa kan, barbar tim netizen tuh luar biasa. Nah sekarang nih Israel nih yang luar biasa, sebut apa ya? Kira-kira umpatable ya. Umpatan apa nih yang Israel bisa menjadi bahan untuk jadi buzzer nih, serangan pada Israel, daripada mungkin gitu ya, serangan senjata dari sana sudah gitu. Nah serangan dunia nih buat dukungan untuk Palestina tetap gitu, ejekan untuk Israel juga tembakan gitu ya. Kecuali emang udah bebas ya Islam ya, perjanjiannya dibongkar terus ya, ini terus lagi hinaan nggak nempel kali buat mereka ya. Walau sih seperti itu ya. Oke, Ustaz, kayaknya udah cukup lama ya, berapa menit sih? 30 menit ya? 30 menit ya, alhamdulillah ya. Untuk kajian lagi bukan kajian nih, kita dapat podcast tentang kepastian dengan Ustaz Rehan yang banyak sekali masukan-masukan ya, masukan inspirasi dari Ustaz yang tadi saya ya intinya gini, ketika masih ada mungkin teman-teman berpikir saya donasi untuk apa ya ke Palestina gitu, atau masih berpikir-pikir mengapa saya tidak berdonasi ke Palestina, atau rasa kasihan ya, kita harus mengubah pola pikir kita. Jadi pola pikir kita adalah tentang bagaimana donasi kita itu sebagai bukti bahwa kita mensupport perjuangan warga Palestina untuk merdeka. Jadi ada girohnya saja ya, ada rasanya ketika saya memberi nih, semoga dengan apa yang saya kasih gitu ya, walaupun tidak besar, ini menjadi bukti bahwa saya pun ikut berjuang itu untuk mendukung kemerdekaan Palestina, seperti itu saja. Ustaz, sebagai penutup mungkin ini yang belum pernah kita lakukan di setiap podcast adalah mungkin Rehan bisa bersama kita mendoakan saja. Oh, mendoakan ya. Berdoa untuk Palestina melalui jalan podcast ini, dan silakan teman-teman yang akan bisa mengaminkan, dan semoga menjadi sebuah apa Ustaz? Ya, doa itu kan adalah senjatanya orang mukmin. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sekecil-kecilnya doa itu adalah bukti bahwa kita tuh punya kepedulian terhadap mereka gitu. Dan ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seminimal-minimalnya ini menjadi saksi bahwa kita ikut berjuang minimal dengan doa gitu. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin wa al'inil kafarata wal munafiqin wa ahlikil yahuda as-sahyunin al-muhtallin al-zalimin alladhina yuqatiluna abna'al muslimin wa nisa'al muslimin والرجال ركع وأطفال رضع يا حي يا قيوم اللهم عليك باليهود الصهيونيين اللهم دمرهم تدميرا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلماتهم وبين قلوبهم اللهم أنزل عليهم العذاب اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر البلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى على راية الإسلام وصيحة التكبير، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة محررة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لحماية الأقصى ولحماية القدس ولحماية أمة رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita hari ini diijabah Allah dan dijadikan penguat untuk saudara-saudara di Palestina. Dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila mungkin banyak gangguan-gangguan gitu ya dalam hal audio dan lainnya, dan doakan saja semoga podcast Laju Isu bisa lebih baik lagi dengan memiliki studio yang lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik, lebih nyaman lah untuk mengambil tag video seperti itu. Makanya ya teman-teman, apabila ada yang ditanyakan jangan lupa dituliskan saya di komentarnya, di kolom komentar apa yang ditanyakan. Mungkin ada waktu kita akan bahas bersama di channel ini. Dan sebagai penutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.